itulah tadi makanan yang pemicu penuaan, dokter. Betul. Kira-kira daging merah itu bisa memicu penuaan apa enggak ya? Nah, sebelumnya nih ya, kita mesti tahu nih fakta-fakta apa saja yang mesti diketahui sebelum konsumsi daging merah. Nah, berikut dia tayangannya. Idul Adha atau dikenal sebagai Hari Raya Kurban adalah momen di mana umat muslim di seluruh dunia merayakan pengorbanan Nabi Ibrahim dan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ibadah. Dalam perayaan ini, banyak masyarakat yang mendapatkan bagian dari daging kurban dan mengonsumsinya. Meskipun protein merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk pemenuhan kalori, memperbaiki sel-sel rusak, dan meningkatkan daya tahan tubuh, namun mengonsumsi daging merah secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan, termasuk dalam mengonsumsi protein hewani yang berasal dari daging merah seperti daging kambing maupun sapi. Nah, apa sajakah manfaat serta bahaya dari mengonsumsi daging merah? Serta bagaimana pengolahan daging merah yang tepat agar manfaat yang didapat tubuh tetap maksimal? Kita akan membahasnya dalam Hidup Sehat kali ini. Nah, pemirsa, itu di tayangannya. Dan di samping kita sudah ada Dr. Putri Sakti, dokter gizi klinik. Pagi dok, apa kabar? Pagi dokter. Baik dok. Nah dok, ini kan daging merah nih, ada daging kambing, ada daging sapi. Betul. Nah, kita lihat dulu fakta mitos berikut ini. Hipertensi adalah kondisi kronis di mana tekanan darah meningkat. Kondisi ini dapat terjadi selama bertahun-tahun tanpa disadari oleh penderitanya. Untuk mencegah hipertensi, seseorang disarankan untuk menjaga pola hidup sehat serta menghindari sejumlah makanan yang bisa memicu hipertensi. Nah, daging merah disebut sebagai makanan yang dilarang untuk penderita darah tinggi atau hipertensi karena diyakini bisa meningkatkan tekanan darah yang justru bisa memperparah kondisi orang dengan hipertensi. Ini fakta atau mitos ya. Nah, jadi kan memang ya dok ya, nih kita pasti makan daging terus, terutama Betul. penderita darah tinggi. Apakah fakta atau mitos nih dok? Ini adalah mitos. Oh, pemirsa, ternyata ini adalah mitos. Kenapa mitos? Tunggu dok, jangan dijawab dulu setelah yang satu ini. Nah, itu dia artis Hollywood yang menjalani hidup vegan. Katanya supaya nggak terkena hipertensi. Nah, ngomongin daging merah nih, katanya nih nggak boleh dikonsumsi oleh penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ini benar ya? Fakta atau mitos? Tadi jawabannya adalah mitos. Kenapa dok? Iya, satu ya, kalau kita membicarakan daging merah itu pada dasarnya sehat. Ya. Ya, kandungan zat besinya tinggi, zinknya tinggi, proteinnya juga tinggi. Tapi ingat, semua daging merah itu memang mengandung lemak jenuh dan juga kolesterol yang memang dikhawatirkan bisa memicu tadi ya tekanan darah tinggi. Tapi kalau kita bisa memilih satu jenisnya yang rendah lemak, contohnya ini ya, kita pilih yang bagian khas dalam, atau yang kedua porsinya kita batasi dengan tepat, dan pengolahannya inilah yang memicu kita ini orang-orang khawatir tekanan darahnya meningkat. Betul. Di sate garamnya tinggi, di steak dagingnya garamnya tinggi, atau di santan ya. Betul ya. Jadi santan pun tuh sebetulnya kan tidak mengandung kolesterol, tapi pengolahan dengan pemanasan berulang mendapatkan lemak dan kolesterol dari daging merah lah yang bisa memicu tekanan darah naik sesaat. Tapi kalau daging merah dengan pengolahan yang tepat tidak akan memicu terjadinya tekanan darah tinggi. Jadi mitos jawabannya. Berarti mitos ya. Jadi walaupun kadang-kadang kambing itu identik dengan darah tinggi, itu mitos. Terutama yang harus diperhatikan adalah pengolahannya. Dok, kita masih ada fakta mitos selanjutnya. Nah, berikut cuplikannya. Sebagian besar orang pastinya suka mengonsumsi makanan yang dibakar karena memang terasa lebih enak. Terlebih daging jadi terasa lebih empuk, serta aroma gosongnya yang khas bisa menambah cita rasa makanan. Namun dibalik rasanya yang enak dan menggoda, makanan dibakar dianggap tidak baik untuk kesehatan karena dapat memicu terjadinya kanker. Benarkah ini fakta atau mitos ya? Fakta atau mitos dok? Ini adalah fakta. Fakta ya, kenapa dok? Ya, karena biasanya di daging merah, terutama lemaknya, kalau
terkena pembakaran api langsung, dia akan memicu zat-zat karsinogenik. Ada PAH, ada HCA, yang semuanya kalau kita konsumsi secara terus-menerus, itu juga akan memicu terjadinya kanker. Oh, itu kan Gitu. menggunakan arang ya dok. Kalau Betul. kita menggunakan panci, wajan gitu dok, Nah. pen gitu, itu bisa nggak dok? Nah, itu akan lumayan mengurangi resikonya, tapi bukan berarti kita terhindar sama sekali. Oke. Kemudian yang kedua, bisa Ya. juga karena dia ini tinggi lemak jenuh. Jadi kalau Betul. kita pilih dagingnya seperti ini yang lebih ya. banyak lemaknya, ternyata justru resiko kanker kita juga tinggi. Oke, dok. Tapi sebetulnya nih antara daging kambing dan sapi manakah yang lebih banyak lemaknya, dok? Iya, pada umumnya sebetulnya yang lebih tinggi lemaknya itu adalah daging sapi. Daging Nah. sapi. Daging sapi Oh, sapi. secara umum, tapi Iya. ingat setiap daerah bagian tubuh Iya. itu memang kadar lemaknya berbeda. Contoh di sini ada daging kambing. Kesannya lemaknya lebih tinggi dibanding daging Iya. sapi karena kita sudah pilih daging sapinya yang tipikalnya khas dalam. Sebaliknya kalau ini semakin banyak daerah yang putih-putih artinya lemaknya juga tinggi. Oh. Makanya baik lagi, sapi atau kambing pilih daerah-daerah yang lean atau rendah lemak. Kalau kambing muda, dok, gimana, dok? Nah, kalau kambing muda itu memang kadar lemaknya lebih rendah, Dok. Ya. Jadi otomatis lebih sehat juga sebetulnya ya. Tapi balik lagi kalau porsinya dan pengolahannya tidak tepat Oke. atau kita pilih daerah dagingnya yang tinggi lemak ya tentu saja masih bisa memicu resiko kanker Oke. tadi. Nah, Oke. dok, ini ingin tahu, dok, pemirsa ya, apakah ada makanan pendamping yang bisa menetralisir efek negatif daging kambing? Misalnya nih, dikonsumsi dengan bawang putih, bawang merah, atau gimana? Atau minum lemon? Ya, jadi biasanya kalau kita konsumsi daging merah itu kan memang yang paling kita khawatirkan kandungan lemak dan juga kolesterolnya ya, Dok. Jadi yang paling harus kita optimalkan adalah serat yang pertama, Dok. Oh, sayuran Jadi ya? jangan sampai kurang sayurnya nih habis makan daging diolah apapun ya, sayurnya tidak boleh kurang. Satu, untuk mengurangi penyerapan lemak dan kolesterolnya. Kedua, otomatis kalau seratnya banyak kita akan lebih cepat kenyang, jadi membatasi porsi juga gitu ya. Kemudian jangan lupa juga kalau misalkan kita konsumsi daging merah, kita juga bisa tadi makan makanan yang bisa membantu kita mengontrol kolesterol dengan antioksidan yang tinggi. Boleh dengan potongan tadi, Dok, bawang putih, bawang merah gitu ya, karena dia mengandung antioksidan yang juga bisa membantu kita mengurangi resiko-resiko dari daging merah. Oke, nah dok, ini buat saya nih dok, kalau di dapur nih dok, tadi kan memang daging itu dipilih bagian-bagiannya ya dok ya. Betul. Nah yang paling sehat dok, paling rendah lemaknya itu bagian apa yang disarankan? Ya, paling bagus itu adalah bagian khas dalam, Dok. Khas dalam. Betul, gitu. Cuman memang pengolahannya biasanya kita kalau ada presto kita bantu presto ya, atau pengolahannya dengan suhu yang lebih sedikit tapi lebih panjang, tujuannya biar lebih empuk. Karena kan semakin rendah lemak, khawatirnya itu memang lebih keras dagingnya. Sebetulnya, dok ya, berapa kalikah dalam seminggu kita boleh konsumsi daging? Tapi jangan jawab dulu, dok. Kita kasih jawabannya saat lagi, tetap di Hidup Sehat. Iya, kembali lagi di Hidup Sehat. Tadi masih ada pertanyaan dok yang Betul. belum dijawab ya. Iya. Ini pasti penasaran banget. Jadi berapa banyak sih dalam seminggu kita boleh konsumsi daging merah dok? Ya, ingat daging merah itu tetap tinggi dengan lemak jenuh, jadi batasi maksimal 3 kali dalam seminggu. Apalagi kalau Anda punya riwayat kolesterol yang tinggi, batasi lagi jadi 2 kali seminggu saja. Kemudian variasi dengan daging-dagingan yang lain yang tipikalnya lebih rendah lemak seperti ikan atau ayam. Ya. Oke. Nah, dok, ini dengan terkait pengolahan ya, katanya mesti nggak boleh dicuci di awal. Tapi kita lihat dulu tayangan fakta mitos berikut ini. Sebagian besar orang menganggap mencuci bahan makanan akan membuatnya lebih bersih. Mencuci daging dilakukan sebagian orang di bawah air mengalir, merendamnya dalam air, bahkan ada yang mencuci daging menggunakan air garam, cuka, hingga perasan lemon. Hal ini diyakini dapat membersihkan darah, lemak, hingga bakteri. Namun belakangan diketahui jika sebelum memasak, daging merah tidak boleh dicuci karena akan membuat bakteri pada daging menjadi lebih banyak. Ini fakta atau mitos ya dok?
Nah dok, ini fakta atau mitos dok? Karena ya dok, selain dicuci, kadang-kadang kan sering dimarinasi ya dok ya. Dimarinasi terus taruh di kulkas, pas butuh baru dikeluarin. Nah ini fakta atau mitos dok? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Kenapa dok? Kenapa dok? Ya, jadi kalau misalkan daging, semua daging sebetulnya ya, termasuk daging merah, kalau kita cuci dengan air yang mengalir, otomatis resiko paparan bakterinya akan meningkat lebih tajam. Apalagi biasanya kan mencuci di tempat kita juga mencuci piring dan yang lainnya ya, jadi bakterinya tuh sebetulnya sangat tinggi sekali. Oke. Gitu. Jadi harusnya gimana dok Iya. supaya bisa nyimpen dagingnya dan kalau dimasak tuh ada tinggal ilangin bekunya gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita marinasi itu tidak masalah. Yang kurang dianjurkan adalah kalau kita cuci dulu. Jadi kalau misalkan mau dimasak, misalkan masih seminggu lagi, masukin ke freezer langsung aja. Nanti pas mau diolah baru kita marinasi. Atau misalkan mau dimasak buat hari ini atau besok, ya boleh dimarinasi dari hari ini, kemudian ditutup kedap gitu ya. Tujuannya biar tidak terpapar bakteri dari isi kulkas yang lainnya juga. Gitu. Jadi memang mesti terpisah dok ya tempatnya ya. Betul. Dari yang lain. Oke. Betul. Nah, tips dok nih supaya masyarakat bisa mengkonsumsi daging merah dengan aman dan terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin dapat disebabkan oleh daging merah. Baik, tipsnya yang pertama adalah pastikan konsumsi daging merahnya ini pilih yang rendah lemak. Ya. Kemudian yang kedua, pastikan porsi dan frekuensinya juga tidak berlebih ya. Jadi setiap kali makan usahakan gunakan telapak tangan Gini ya? masing-masing ya, betul. Ini untuk 1 kali porsi dan juga pastikan juga untuk pengolahannya tidak boleh yang terlalu tinggi lemak juga. Gitu. Tuh contoh nih misalkan kita lebih masak sop iga ya atau sop daging sapi, sop daging kambing dibandingkan kita mengonsumsinya dalam santan-santanan yang tinggi Iya. dengan lemak juga ya. Kalau dipanggang boleh dok ya, tapi nggak boleh tiap hari. Boleh, tapi usahakan dibanding dibakar pilih yang dipanggang Dipanggang ya, Dok, ya. Dipanggang. Oke. Oke, Baik baik. dok, Terima terima kasih untuk kasih. penjelasannya. Sama-sama, Dok. Wah, jadi luar biasa ya bahwa kita masih boleh konsumsi daging merah, tapi asalkan perhatikan nih pilihan dagingnya dan juga cara pengolahannya. Ya benar banget. Jadi bisa konsumsi asal memperhatikan yang tadi sudah disebutkan. Iya. Nggak terasa ya, Dokter Haikal, 30 menit kita menemani Betul. pemirsa di rumah. Sudah saatnya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 9.30 pagi hanya di TV One. Kami pamit, Dr. Haikal. Saya Dr. Tengku Anissa. Indonesia, hidup sehat. sehat.